Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Artina Putri dengan NIM 7211419171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, macam-macam komponen komputer. Yang pertama, ada prosesor. Fungsinya mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pengarah data dari satu lokasi ke lokasi lain dalam komputer. Yang kedua, memori atau RAM. Terletak pada papan sirkuit utama komputer. Data dalam memori akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Yang selanjutnya, ruang penyimpanan. Terdapat pada suatu alat yang tidak terdapat pada sirkuit utama, tetapi dapat dilepaskan dan dipindahkan, dan data tidak akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Selanjutnya adalah ruang penyimpanan. Terdapat suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama, dapat dilepas dan dipindahkan, dan tidak dapat hilang ketika daya komputer dimatikan. Selanjutnya adalah alat input. Alat mengungkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirim data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat-alat input umumnya seperti keyboard, mouse, penindai, dan lain-lain. Selanjutnya adalah alat output. Alat yang menyajikan dan atau mengirim data dari komputer kepada pengguna. Alat output umumnya adalah monitor komputer, printer, CD, dan lain-lain. Selanjutnya alat input atau output. Alat yang melakukan fungsi input ataupun output, contohnya adalah layar sentuh, disk, penyimpanan, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari gambar komponen komputer. Selanjutnya, alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilan. Telepon cerdas dan smartphone. Ketika sebuah telepon menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Yang terakhir adalah jaringan rumah. Jaringan rumah menggunakan modem untuk koneksi internet atau broadband, baik modem kabel ataupun model telepon, dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah yang memasangnya atau penggunanya. Selanjutnya adalah keamanan komputasi rumah. Perbaruan adalah kegiatan memperbarui perangkat lunak pada personal komputer. Hacker adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos ke sistem komputer untuk mengumpulkan informasi. Yang selanjutnya adalah virus komputer. Adalah program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program ataupun file. Worm adalah program yang kerjanya hampir sama dengan virus, akan tetapi tidak menempel pada program ataupun file. Selanjutnya adalah spyware, adalah program komputer yang kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan dengan sumber daya komputer yang digunakan. Selanjutnya adalah peranti lunak sistem atau operating system, yaitu mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan peranti keras. Yang pertama, peranti lunak aplikasi, yaitu peranti lunak aplikasi sistem informasi yang diproduksi oleh pemasok atau dijual kepada pengguna. Peranti lunak aplikasi khusus, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual kepada pengguna khusus. Peranti lunak yang ditulis oleh pengguna, yaitu aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna. Selanjutnya adalah komunikasi. Koneksi publik adalah koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyesuaian lewat modem telepon. Selanjutnya adalah koneksi saluran pribadi, adalah koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Selanjutnya jaringan pribadi maya adalah jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu.
Selanjutnya adalah protokol untuk menjalankan komunikasi komputer. Yang pertama adalah System Network Architecture (SNA), membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan dalam suatu urut-urutan, hampir sama dengan menunggu giliran. Selanjutnya adalah token ring. Hampir sama dengan SNA, akan tetapi yang membedakan adalah pada saat mendistribusikannya. Data hanya satu komputer yang dapat mengendalikan arus data tersebut, akan tetapi komputer lainnya dapat mengendalikannya. Selanjutnya adalah Ethernet, adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Ethernet bekerja melalui transmisi tunggal. Tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer mana yang akan mengendalikan komunikasi tersebut. Selanjutnya adalah paket. Paket data adalah suatu bagian dari data total yang akan diakomodasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim dan informasi pengendali lainnya. Selanjutnya adalah alamat jaringan. Alamat jaringan adalah 4 barisan komputer angka yang masing-masing antara 0 hingga 225 yang dipisahkan oleh titik. Alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi satu media yang sama. Selanjutnya, jaringan atau metropolitan dan jaringan area luas. Yang pertama, jaringan area metropolitan adalah jaringan yang memiliki batas jarak sisik seberapa kurang lebih 30 mil. Jarak yang dijangkau ini membedakan MAN dan LAN atau LAN. Jaringan area luas adalah untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batas LAN atau LAN, dan MAN atau MAN. Selanjutnya adalah intranet. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih dalam organisasi. Selanjutnya extranet. Extranet, ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, hanya para pelanggan dan sekutu bisnis yang dapat dipercaya yang mampu mengakses extranet, karena akses ini mengizinkan kemungkinan pengguna sistem informasi dan sumber daya yang tidak secara langsung berhubungan dengan komunikasi. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.